Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'd. Kita sampai ke halaman yang 5 ya. Di atas itu ada ar-raja wal khauf. Saya mundur sedikit mengingat pelajaran yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ini di minggu yang lalu ya, ketika sudah mulai Allah berikan kita rasa tawakal, sabar, kemudian mantap lagi ibadahnya ya. Semua hambatan-hambatan, rintangan-rintangan untuk ibadah kita sudah lewatin semuanya. Tahu-taunya jiwa kita futur, ada bete-nya ya, dhaifah, lemah. Faidan an-nafsu fatiratun dha'ifatun ya, fasalla la tanshitu wa la tanba'ith lil khair. Kagak punya lagi semangat. Kita pernah ya, lagi enak-enaknya tuh ibadah, ada tantangan-tantangan kemarin mikirin yang macam-macam. Pas sudah mulain semuanya hilang, enak, tak tahu pengen ke masjid berat aja bawaannya. Pengen bangun malam berat itu ya. Nah, ya. Kama yahiqu wa yanbaghi wa innama mailuha abadan ila ghaflah ya. Pengennya ghaflah paling bawah sekali itu baris kedua dari halaman 4. Ghaflah, lalai, wadiah, ninggalin kewajiban-kewajiban, rohah, maunya nyantai aja, batalah, nganggur-nganggur aja, kagak ngapa-ngapain. Bal ila syarr, kalau udah ibadah kagak maunya nyantai-nyantai aja ya, itu akan terjebak kepada syarr, kepada kejahatan. Wa fudul, kalau bicara ngawur, apa aja diomongin ya. Wa baliyah, udah syarr dapat dah baliyah, musibah. Wa jahalah, bodohan. Fahtaja ma'aha huna ila saikin. Nah, kita lagi kondisi tadi tuh futur, bete, kurang semangat, lemas. Kita butuh apa? Sa'iq yasuquha ilal khair. Kita butuh yang membawa jiwa kita ini kepada kebaikan, kepada ketaatan. Wa yunshituha lahu, dan untuk menggairahkannya. Wa zajirun yazjaruha anis syarri wal ma'siyah, dan juga ada penghalang yang menghalangi daripada kejahatan dan maksiat ya. Wa yafturuha anhu, dan melemahkannya. Apa tuh? Huwa ar-raja'u wal khaufu. Di sini ya. Jadi bapak-bapak, pas ibadah kita bawaannya kita semangatnya lagi lemah, ada majelis ta'lim di situ malas datang, ada maulid Nabi di sana kagak mau bergerak ya. Bangun malam berat, duha berat, sholat sunnah qabliyah subuh, padahal apa? Pahalanya lebih besar daripada, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Orang sholat sebelum asar 4 rakaat itu pahalanya rahimallahu, Allah sayang orang yang sholat qobliyah sebelum asar 4 rakaat. Nah, ini kalau lagi kita kurang semangat ya, pegangannya 2 ini ya, sandarnya ar-raja'u wal khaufu. Ada harapan, wal khaufu, dan ada takut ya. Kita pahamin sekarang. Farraja'u fi 'azimi thawabillahi subhanahu ya. Kalau kita lagi pas kurang semangat, ingat
Ada harapan apa? Besarnya pahala Allah yang Allah berikan. Ya. Kita pengen ke majelis taklim berat, ingat orang duduk di majelis ilmu pahalanya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Pahalanya lebih besar daripada orang sholat 1000 rakaat. Tambah semangat lagi tuh, ya. Bahkan apa, seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, bahkan kata hut, ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubang-lubang itu. Ini di Asoka aja berapa lubang semut udah? Berapa isinya tuh? Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ya, semuanya mohon ampun kepada Allah buat orang yang sedang belajar. Jadi kita ini sedang diampuni nih, ya. Nah, ketika pengen ke majelis taklim berat, ingat tuh fadilah, ya, pahala yang besar dari Allah, begitu. Wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah, dan kebaikan ma wa'ada yang Allah janjikan, ya, min anwa'il karamah, dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Ya. Orang duhanya rajin, lo gampangin rezekinya. Ya. Bangun malamnya rajin, qiyamul lail, Allah angkat maqamnya maqam mahmudalladzi wa'adta. Nah, begitu, ya. Wa tadhkuru dzalika, ingat itu tuh, ya. Saikun yasukuha, ya, yang akan membawa jiwa kita, fayab'atsuha 'ala ta'ah. Akhirnya jiwa kita semangat lagi tuh untuk taat kepada Allah, wa yuharrikuha, dan menggerakkan jiwa. Walidzalika yunsituha, ya. Oleh karena itu dia menjadi yunsituha, menjadi semangat, bergairah. Yang kedua, wal khaufu. Kalau kita pengen ke masjid berat, nah ingat nih, takut dari apa? Min alimi iqabillah, dari besarnya siksa Allah. Tuh. Orang yang kagak ke masjid, orang yang kagak sholat, itu dihukumkan orang yang kafir. Al-ahdu bainana wa bainallah as-shalah, katanya. Perjanjian kita nih, kata Allah, sama orang mukmin sholat. Kalau ngaku mukmin harus sholat, gitu, ya. Nah, kalau kita enggak sholat, ingat nih, ada alimu iqabillah, ada siksa Allah, ya. Wasu'ubah, dan kesulitan, ma'au ada, yang Allah janjikan tuh, ya. Min anwa'il uqubah, dari anwa' itu nau'un anwa' jamak taksir, dari macam-macam uqubah, siksaan. Wal ihana, kehinaan, ya. Zajirun yazjuruha 'anil ma'siyah, dan, ya, zajirun, mencegah, ya, dari maksiat. Wa yujnibuha, dan menjauhkannya. Wa yafturuha, dan melemahkannya, andzalika, dari malas untuk ke masjid, ya. Fahadi aqabatul bawa'ith, ini adalah namanya tantangan, rintangan bawa'ith, apa? Motivasi. Nah, istaqbalathu hahuna, yang sekarang dia sedang hadapi. Nah, dia perlu motivasi, roja wal khauf. Fahtaja ila qatiha, kemudian dia perlu ila qatiha, untuk melampaui itu, untuk melampaui masa-masa tadi apa? Lemah, futur dalam beribadah. Bihadainil madhkurain, ya. Dengan apa kini kita ila qatiha, menempuhnya dengan dua hal yang disebutkan tadi. Apa? Ar-raja wal khauf, gitu. Fa akhadha fiha bi husni taufiqillah. Kemudian dia mulailah melangkah lagi dalam beribadah, ya,
dengan taufik yang baik dari Allah azza wa jalla. Faqata'aha, kemudian dia bisa melampauinya. Falamma faragha minha, ini saya pengen sih selesai nih sampai habis nih. Besok kita mulai masuk ke bab pertamanya. Ini kita masih pengantar nih. Faqata'aha falamma faragha minha, ketika dia sudah mulai selesai ya minha dari gangguan-gangguan tadi, raja'a ilal iqbal alal ibadah, dia kembali lagi ya iqbal al ibadah, enak lagi ibadahnya, diatur lagi 5 waktunya, jangan sampai bolong, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya ya gitu. Falam yara a'iqan wala syaghilan, ya dia enggak lagi mendapatkan ada halangan, wala syaghilan kesibukan, wa wajada ba'ithan wa da'iyan, bahkan dia apa? Mendapatkan sebuah motivasi baru. Wa da'iyan, ada pendorong. Fanasata fil ibadati, dia semakin semangat dalam ibadah. Ya, ini kita merasakan setiap orang nih. Sekarang kita lagi futur, lemah, malas. Ya, datang ke majelis ilmu, dapat motivasi baru, semangat lagi. Ingat kebaikan Allah, semangat lagi. Ingat azab Allah, takut, semangat lagi, begitu ya. Nah, tapi ada lagi tantangannya di sini. Faqamaha wa anaqaha bitamami syauqi wa raghbah, ya. Kemudian dia mulai mendirikan ibadah, ya, melaksanakan ibadah dengan rasa kerinduan, keinginan kepada Allah, akhirat. Fa adamaha, dia continue tuh. Fa nadhara fa idzan annahu tabdu li hadhil ibadah al-'azimah allati ihtamala fiha kullu dzalika afatan azimatan. Ya. Lagi mulain Bapak-bapak nih nanti nih, ternyata Allah kasih kita daya upaya ibadahnya sebelum azan udah ke masjid bahkan. Ya, udah siapin dirinya tuh. Setiap malam bangun, baca Quran rajin. Ada majlis di mana saya datang. Ya, tangannya selalu pegang tasbih, berselawat aja, istighfar yang banyak, lagi enak-enak kayak gitu tuh, penuh dengan kesempurnaan rindu kepada Allah, raghbah kepada akhirat. Fa ada maha, dia continue, dia melihat apa? Fa idan annahu tabdu li hadhil ibadat azimah ihtama fihi kullu dzalika afatan. Ternyata ada afatan, azimatan. Ada apa? Ada penyakit, ya. Ada 2 penyakit yang besar. Apa tuh? Wahuma ar-riya'u wal ujubu. Nah, ini. Ya. Ini adalah tantangan lagi nih yang harus dilewati oleh seorang ahli ibadah. Apa riya? Riya apa riya? Dia pengen yang dia lakukan orang lain tahu. Nah, ya. Berarti dia belum ikhlas karena Allah. Ujub, bangga atas amal yang dia lakukan. Nah, ya, ini kan gini Pak gambarannya, kayak kita nanam pohonan nih, atau nanam padi dah. Pak, kita sudah mulai dari nol, kita babatin dulu rumputnya, kita bajak, kita tanemin, ya. Itu kan tantangannya banyak. Udah mulai semuanya kita siapkan dengan baik, ada hama. Nah, ini hamanya nih, hama dalam ibadah, ya. Pengen ibadah kita dilihat orang, ya. Kita bangga, kagak ada di kampung ini yang paling soleh, gua doang. Nah, hati-hati tuh. Taratan yarai bi ta'atihin nas. Tuh, terkadang dia pengen dilihat tuh, ya, ketaatannya sama orang lain, anas. Fayufsiduha, maka dia merusak ibadahnya. Karena ada Pak, ceritanya begini, ada orang lagi baca Quran di rumahnya, baca Al-Waqiah, sudah mau habis. Fasabbih bismi rabbikal azim, sadaqallahul azim. Baru menutup Quran itu, tahu-tahu tetangganya tok. Assalamualaikum, Bu Haji. A'udzu billahi minasy. Dia mulai ngaji lagi.
Ya, dia pengen apa? Dia pengen tetangganya tahu dia lagi ngaji. Ah, hati-hati tuh. Ya, ini namanya penyakit hati nih. Ya, riya wal ujub. Nah, jaga tuh. Wa ukhra yatamatta'u wa ukhra yamtani'u an dzalika, dan yang lainnya mencegah dari itu. Wa yalumu nafsahu. Nah, ini yang kedua. Dia mencaci dirinya. Ya. Mencaci dirinya biar dia ibadahnya nambah bagus. Ini fanya litartib. Fayu'jibu bi nafsihi. Dia ujub sama dirinya sendiri. Fayahbitu al-ibadata alaihi, maka gugurlah ibadah atasnya, ya. Wa yatalaffaha, dan sama juga hancur. Wa yafsuduha, rusak. Fastaqbalathu hahuna aqabatul qawadih. Nah, berarti di sini dia menghadapi apa? Rintangan, tantangan al-qawadih. Apa qawadih itu? Cacian-cacian. Fahtaju ila qatiha, maka dia perlu untuk melampauinya, melewatinya. Dengan cara apa? Bil ikhlas, dengan ikhlas, ya. Ini riya tipis banget, ikhlas. Kemudian wa dzikril minnah. Dan menyebutkan minnah. Apa minnah itu? Karunia dari Allah. Nah, ini Pak, ini yang jarang nih. Nanti bapak-bapak pas kita lagi asiknya bangun malam terus, itu harus sadar tuh, itu adalah minnah dari Allah, karunia dari Allah. Jadi kita bisa baca Quran, itu karunia dari Allah. Ya, kita bisa bangun malam, itu karunia dari Allah. Saat ini kita bisa gitu ngaji, ini karena kebaikan Allah, ya. Artinya apa? Jangan pernah menyandarkan semuanya karena kehebatan kita, bukan. Semuanya karena kebaikan Allah. Saya pernah cerita gini ya. Ada orang dikasih kenikmatan tinggal di tengah laut. Tapi itu tengah lautnya kayak villa, ya. Semuanya serba ada. Dia air wudunya enak. Kemudian kelebihannya dikasih buah ruman. Buah ruman ini kan dia berbuahnya setahun sekali. Tapi setiap dia habis sholat 5 waktu, setiap hari dapat terus tuh buah ruman. Ini namanya karunia dari Allah. Suatu saat singkatnya ini meninggal dunia, ya. Di alam jaza kata Allah, malaikat orang ini masukin ke dalam sorga birahmati, dengan sebab rahmatku, kebaikanku, ya. Kata dia, wa amali, enggak ya Allah, saya pengen masuk surga karena sebab amal saya. Dia merasa amalnya apa? Banyak, ya. Kata Allah apa? Malaikat masukin dia ke dalam surga karena rahmatku, karena rahmatku, sampai 3 kali tuh. Dia masih ngeyel juga, bukan ya Allah, saya masuk surga ini karena amal saya, karena amal saya. Nah, ya. Kemudian kata Allah, taib, malaikat timbang itu seluruh amalnya dengan nikmat matanya, dicoba matanya, ditimbang, jomplang itu. Ya, nah bapak-bapak ini namanya indal mizan. Ketika nanti timbangan amal kita timbang, ya, seandainya kita banyak kejelekannya, di situ ada syafaat Nabi itu bagi orang yang suka banyak baca selawat. Aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fis sirat, kata Nabi, ya. Berbanyaklah membaca selawat kepadaku, sesungguhnya selawat itu akan menjadi cahaya di jembatan. Nah, ya. Orang baca selawat kagak rugi, Pak. Enggak perlu wudu, di mana aja, banyak yang banyak. Kalau baca yang pendek-pendek, misalnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Tapi bagusnya diawali baca selawat Ibrahimiyah. Ya, Ibrahimiyah itu 3 kali dulu atau 2 kali atau sekali, baru yang pendek-pendek tuh, begitu. Nah, itu adab yang diajarkan Syekh Safandi, gurunya Abu Hasan Asyadzili
Ada dalam kitab selawat saya tuh ada tuh. Di situ terangkan. Taib wa nahwiha dan sepertinya. Kenapa selama ma ya'malu min khairin, agar dia selamat dari apa? Dari kebaikan yang dia lakukan. Ini sudah terjemah bagus langsung. Agar dia selamat, agar kita selamat ya dari kebaikan yang dia lakukan. Fa akhadha fi qati hadhil aqabah. Kemudian dia mulailah ya menembus rintangan ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bijiddin wahtiyatin, dengan jiddin, dengan sungguh-sungguh, wahtiyatin, dan sangat kehati-hatian, wa tayaqquzin, dan penuh dengan kesadaran ya, bihusni asamatil jabbar, dengan kebaikan asamah. Apa asamah? Perlindungan dari Allah yang maha jabbar, yang maha perkasa, Allah Ta'ala ya. Wa ta'yiduhu, dan pendukungnya. Falamma faragha min hadhihi kulliha hasalat lil ibadati. Ketika sudah selesai itu semuanya ya, dia lewatin, mulai dia ibadah lagi dengan nyaman. Kama yahuq wa yambagi wa salimat min kulli afatin, sebagaimana semestinya ibadahnya berjalan dengan baik ya, selamat min kulli afat, selamat daripada setiap afat itu, kehancuran. Walakinnahu nadhara. Nah ini Pak, orang ahli ibadah gitu Pak. Jadi dia ini terus aja kagak nyaman sama dirinya, padahal udah mulai ini. Walakinnahu nadhara. Kemudian dia melihat lagi. Fa idzan huwa gharikun fi buhuri minanillahi ya. Minnah itu minan. Jama taksir. Ya, nikmat-nikmat. Kemudian dia melihat dia berada dalam tenggelam dalam lautan nikmat-nikmat Allah. Wa ayadihi, sama juga, dan anugerah-anugerah Allah, min kathrati ma an'amallahu alaihi, dari banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Berupa apa? Min imdadit taufik, berupa Allah kasih dia ya taufik. Kemudian wal asamah, dan penjagaan, wa anwa'it ta'yid, dan macam-macam kekuatan pendukung, wal harasah, harasah itu penjagaan, wal karamah, kemuliaan ya. Nih Pak, Allah kasih Pak, kita nih ternyata nih ibadahnya lagi enak, semuanya Allah kasih mudah, nikmat Allah kasih gampang, ada yang jagain, ada orang pelihara. Tahu apa? Wa khafa ayyakuna minhu ighfalun lisyukri. Nih Pak, jangan lupa nih, kalau kita lagi dapat nikmat yang begitu enak, banyak, jangan lupa. Dia wa khafa, dia takut, katanya takut apa? Takut ighfal, takut lalai. Lalai apa? Lalai lisyukri, lalai bersyukur kepada Allah. Ya, ini nih. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiya syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Coba Bapak sekarang renungin dah. Allah kasih enak kita ya sekarang ya. Apa aja sudah ada ya. Kesulitan pelan-pelan teratasi ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ingat tuh. Nikmat apa saja yang kita punya dari Allah ya. Anak pada sekolah lancar, udah pada lain ya. Ini patut disyukurin. Fayaqau fil kufran, kalau kagak dia akan jatuh dalam kekafiran. Fayanhitu an tilkal martabatir rafi'ah, maka dia akan jatuh daripada tingkat yang tinggi itu. Allati hiya martabatul khidam, yaitu tingkat antil kal martabat rafi'ah allati hiya martabatul khadam. Apa tuh? Tingkat yang tinggi itu tingkat dia khadam. Apa khadam? Menjadi mengabdi
al-khalisin kepada Allah azza wa jalla, wa nuzuli anhu dan tilka ni'am dan dan Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat yang sangat mulia, min durufi altafillah, berupa macam-macam kelembutan Allah, ya. Apa Pak macam kelembutan? Ya Allah kasih sehat, itu kelembutan Allah tuh. Orang lain sama kita tetangga pada baik-baik aja. Nah, itu altaf, ya. Sifat latifnya Allah. Dalam kajian Asmaul Husna gini, Pak. Orang itu kalau enggak ada sifat latifnya Allah itu cepat stres, kemudian bisa gampang putus asa, bunuh diri itu. Ya, kita coba berapa banyak kita menghadapi musibah, kesulitan, anak pengen masuk sekolah nggak ada duitnya, ya. Besok ada lagi masalah yang lain. Tapi coba lihat deh, dari semua problem yang pernah kita hadapin ternyata pelan-pelan teratasi. Ya, ini nikmat, ini bentuk latifnya Allah nih. Ya, ini yang kurang direnungkan oleh kita nih. Ada syukur di situ kepada Allah. Ya, ada altaf. Ya, bentuk altaf Allah Ta'ala wa husnin nadhari ilahi, dan pandangan yang baik kepadanya. Fastaqbalathu hahuna aqabatul hamdi wasyukri, maka dia menghadapi di sini rintangan memuji dan bersyukur. Fa akhadha fiha faqata'aha bima amkanahu min kathratil hamdi wasyukri. Itu ada za atau waw, arsa waw, alhamdi wasyukri. Fa akhadha fiha, kemudian dia mulai ya melakukan dalam kondisi ini melakukan banyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ya. Faqatafaha, dia mulai lampaui, dia lewatin, bima amkanahu, dengan semampunya, min kathratil hamdi, dengan banyak memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ala kathiri ni'amihi, baca gitu ya, didapatkan atas banyaknya nikmat-nikmat Allah. Kemudian falamma faragha min qati hadil aqabah, ketika dia sudah selesai ya melampaui rintangan ini, wa nazala, dan telah turun, fa idzan huwa bi maqsudihi wa mubtagahu baina yadayhi falam yasurru illa qalilan, ya. Kemudian dia mulai, Pak, ini gini ya, nanti ibadah itu setelah kita dapat, ya harus ada rasa tabri'ah. Apa tabri'ah? Semuanya karena kekuatan Allah, semuanya karena, maka harus ada la haula wala quwata illa billah. Jangan pernah kita merasakan itu karena daya tubuh kita yang kuat, yang hebat, bukan. Jadi nanti begini, nanti bapak-bapak ngelihat orang mencaci kita, memuji kita, ya itu sebetulnya memang nggak ada yang lepas daripada iroda dan fiilnya Allah, gitu. Ketika kita dicaci itu ujian, ya, sabar di situ, ikhlas di situ, muhasabah diri di situ, begitu. Ya. Dipuji coba, ini dipuji apa? Orang dipuji terus itu ujian juga tuh. Dia sanggup kan nahan ujian tuh. Kan begini, orang dikasih kaya ujian tuh, dikasih miskin ujian. Ya, ini kekuatan mana nih? Dikasih kaya sama miskin. Ya, ternyata paling berat dikasih kekayaan. Kalau dikasih kemiskinan masih ada kita ke masjidnya, dikasih kekayaan lupa gitu. Nah, ya. Jadi kalau sekarang kita punya sudah begini nih, bersyukur, inilah yang terbaik dari Allah, ya. Tahu-tahu Pak Sidik dikasih uang 1 miliar, wah, lupa jalan-jalan terus kemana-mana dah. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, lupa dia. Nah, ya. Taib wa nazala, dan dia turun. Faidan huwa bimaqsudihi, dia dengan tujuannya, wa mubtagahu, dan keinginannya, baina yadaihi, di hadapan Allah.
Ya, falam yasri illa qalilan, tidak berjalan kecuali sedikit, hatta waqa'a fi sahlil fadli wasahra'i syauqi wa rasatil mahabbah, sampai dia jatuh dalam kemudahan karunia Allah. Ya, kemudian ini kan sahra itu padang pasir. Jadi apa tuh? Lapangan kerinduan. Wa arasatil mahabbah, dan arasatil qiyamah. Ya tempat lah ya, tempat mahabbah cinta. Tsumma yaqu fi riyadil ridwan, kemudian dia jatuh kepada apa? Ridho. Nah ini ya. Wa basatinil unus, dan dia basat itu apa? Berada dalam kedekatan ya. Bustan itu kan basatin kebun-kebun kedekatan. Ila ini bahasa sedikit ini tinggi ya, bahasa sastra. Ila basatil inbisat, artinya dia merasa dekat sama Allah, lapang sama Allah. Wa martabatit takrib tuh, dia sudah merasa dekat ya. Wa majlisin munajat, dan majlisnya munajat sama Allah. Wa nailil khal'i wal karamat, dan dia mendapatkan khala. Khala itu seperti nanti dalam dunia tarbiyah ada orang nanti dipakaikan khala, artinya dia sudah orang-orang yang arif billah, orang-orang khusus yang sudah melewati mujahadah ya. Mujahadah sedikit ngomong, mujahadah sedikit makan, mujahadah sedikit tidur. Nah ini ya, mujahadah nih harus ini. Kemudian wal karamat, dan kemuliaan-kemuliaan. Fahuwa yatana'amu fi hadhil halat, dan dia merasa senang dengan kondisi seperti ini ya. Wa yataqallabu fi thayyibiha ayyama baqaihi wa baqiyatu umrihi bi shakhsin fid dunya ya. Kemudian dia yataqallabu fi thayyibiha, berada dalam kebaikannya, hari-hari keberadaannya dan sisa-sisa umurnya, bisakhsin fid dunya ya, selama di dunia. Wa qalbun fil uqbah, tadi apanya tadi itu? Tadi badannya ya. Sekarang hatinya berada dalam uqbah ya, kedekatan. Yantadirul barid, dia menunggu rasa dingin, enak maksudnya. Yauman fa yauman, hari demi hari, hatta yamilal khalqa kulluhum wa yastaqdir dunya. Jadi gini. Jadi dia terus-menerus mendapatkan kenikmatan itu dari Allah sampai dia mulai bosan sama makhluk semuanya. Dan dia sudah mulai yastaqdir dunya, dia sudah mulai jenuh sama dunia. Ya, jenuh sama dunia. Wa yahunnu ilal maut, udah pengen mati aja dah. Artinya udah pengen ketemu Allah nih. Ya, begitu. Jadi orang ahli ibadah tuh senang mati, karena mati dia ketemu Allah. Allah cinta dunia, takut mati. Wa yastakmilu syauqu ilal malil a'la, semakin sempurna tuh kerinduannya ya kepada malil a'la, kepada Allah lah ya. Fa idzan huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi yaruduna alaihi birruhi warraihan wal busra waridwan min indi rabbi radin ghairi ghadban fayanqulunahu fi thayyibatin nafsi wa tamamil basari wal unsi min hadhihi daril faniyah ya. Ini bahasanya bahasa ruhaniyah ini ya. Kemudian dia birusuli rabbil alamin, dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yaruduna alaihi birruh, mengembalikan kepadanya dengan ruhnya, warraihan ya, kesenangan, wal busra, berita gembira, waridwan, keriduan dari Allah, min indi rabbi radin, keriduan dari Tuhan yang radin, yang ridho ya, ghairi ghadban, yang kagak marah, kagak murka. Fayangkulunahu fi thayyibatin nafsi, kemudian mereka memindahkannya dalam thayyibatin nafs, dalam jiwa yang bagus.
wa tamamil basar, manusia yang sudah sempurna, wal unus dekat, min hadhihi daril faniyah, dari dunia yang fana ini, ya. Al muftanah, yang apa, al muftinah, yang sama juga ya, fana, ila hadratil ilahiyah, kepada hadrat ilahiyah, wa mustaqiru riyadil jannah, dan dia mustaqir, mantap dia di riyad, di taman sorga. Fayara li nafsihi ad-da'ifatal faqirata na'iman, kemudian dia melihat kepada dirinya kelemahan, fakir, ya, na'iman muqiman wa malakan kabiran aziman, ya, dia melihat dirinya ternyata dia lemah, fakir, ya. Dia dapatkan, kenapa? Orang tuh kalau udah dikasih apa aja sama Allah, coba, kan jadinya bapak-bapak dah. Ini ada bos kita nih, dikasih apa semuanya. Lah kita kan makin ciut tuh. Makin kagak ada harganya kita. Ya, makin lemah itu. Itu apa? Mobil. Apa? Dikasih semua. Coba. Nah, kita juga sama Allah begitu tuh. Udah dikasih semuanya, dia merasa dirinya lemah, miskin. Padahal itu na'iman muqiman wa malakan kabiran aziman. Ya, dikasih semuanya itu. Kenikmatan, diam dalam kemuliaan Allah, malakan kabiran aziman, kebesaran, wa yulqi hunaka min sayyidihi, dan di sana dia bertemu, ya, kepada tuannya yang maha pengasih, al-mutafaddil karim, yang memberikan karunia yang mulia, jalla dzikruhu, minal lutfi, daripada kelembutannya, bihi, wal atfi wat tarhib wat taqrib. Tarhib itu di marhaban, artinya apa ya tarhib itu? Diterima dengan baik dah, ya. Wat taqrib, dekat, wal an'am, dikasih nikmat-nikmat, wal ikram, kemuliaan, mala yahitu bihi wasful wasifin, yang kagak bisa digambarin itu, ya. Wa na'tun na'itin, dan nikmat-nikmat yang begitu banyaknya. Fahuwa fi kulli yaumin fi ziyadatin ila abadil abidin, setiap hari terus bertambah nikmatnya, Allah kasih terus selama-lamanya. Fayalaha min sa'adatin azimah, artinya waduh, ini mah kebahagiaan yang luar biasa. Wayalaha min daulatin aliyah, ini mah negara yang hebat, ya. Wayalahu min abdin mas'udin wa mra'in maghbutin wa sya'nin mahudin wa tubalahu wa husnul ma'ab. Nah, ini habis dah. Jadi apa? Allah kasih kepada kita ini, orang yang tadi, negara yang besar, artinya ini kenikmatan yang besar, ya. Daripada hamba yang mas'ud, hamba yang bahagia, ya. Kemudian maghbut, ghabata, sama juga. Wa sya'nin mahmud, itu kurang tuh, mahmud kurang, ya, mim, ya, dan kedudukan yang terpuji. Wa tubalahu, dan beruntunglah baginya, husna ma'ab, kembali kepada tempat yang baik. Nas'alullahal barral rahima, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha rahim, Subhanahu wa taala, ayyamunna alina, untuk memberikan kenikmatan kepada kita, wa alaikum, dan kepada anda semuanya, bihadi ni'matil azimah, dengan nikmat yang besar ini, wal minnatil jasima, dan karunia yang besar ini, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, ya. Dan semuanya itu adalah apa? Karena kemuliaan Allah. Wa alla yaj'alana minal ladzina la nasiba lahum, dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak dijadikan di antara orang yang la nasibalahum, yang tidak mendapatkan keberuntungan itu seperti mereka. In hadzal amri, ya, illa wasfun wa sima'un wa ilmun wa tamunnu bila intifa' wa alla yaj'ala ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan alaina yaumal qiyamah wa yuwaffiqna bi jami'il, ini doa semua,
wa yuwaffiqana, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya lil amali, kepada amal, bidzalika wal qiyamu bihi, dan melaksanakannya kama yajibu wa yarda, sebagaimana Allah ridhoi. Annahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Aqwa akramil akramin, dan sesungguhnya Allah Maha mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrafa wa karama, dan semoga cucuran selawat serta syarrafa kemuliaan, wa karama yaitu sama tuh, jadi nama uslub Pak, wa sallallahu wa syarrafa wa karama gitu, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, ini uslub. Jadi boleh juga wa sallallahu wa salla wa sallama wa syarrafa wa karrama Allahu, nah itu ya. Jadi namanya nih atofnya diakhirkan. Dan cucuran salawat kemuliaan keagungan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya dan keselamatan. Fahada huwa tartibul ladzi alhamani maulaya fi tariqil ibadah. Ini adalah susunan yang maulaya Tuhanku alhamani memberikan ilham kepadaku fi tariqil ibadah, dalam cara beribadah. Fa'lam al'an, ketahuilah sekarang, bi taufiqillah, bukan fa'a'lamul ana, dan sekarang saya tahu, bi taufiqillahi, dengan taufiknya Allah, annal hasil minal jumlah. Nah ini kesimpulannya nih, bahwa kesimpulan dari kesemuanya itu sab'u aqabatin, ada 7 tantangan, rintangan. Al-ula, yang pertama, aqabatul ilmi, tantangan ilmu ya. Ats-tsaniyah, yang kedua, aqabatut taubah, tantangan taubat. Kemarin kan diceritakan tuh, pas kita lagi enak-enak ibadah, sadar, ternyata tubuh saya kotor, ahli maksiat, ya, kagak nyaman di ibadah, butuh taubat dulu. Nah nanti pelan-pelan nih, mulai besok kita pelan-pelan. Kita satu ilmu, kemudian taubat, kemudian awaik. Kemarin apa awaik tuh? Rintangannya banyak. Ada dunia, ada makhluk, ada setan, ada nafsu, ya. Kemudian ada aqabatul awarid, ada rintangan awarid, hal yang datang tuh. Lagi enak ibadah, aku pikiran tuh, rezekinya gimana nih? Anaknya gimana nih? Ya. Al-khamisah aqabatul bawa'is. Yang kelima, rintangan apa tadi? Ada motivasi, ada raja, ada khauf tadi. Yang keenam ada qawadih, ada cacian-cacian, ya. As-sabi, yang ketujuh, aqabatul hamdi wa syukri, rintangan pujian dan syukur. Ini juga dianggap rintangan nih. Karena ada orang gara-gara kagak syukur sama Allah, dia kagak sampai sama Allah dia. Ya. Apa ayatnya tuh? Man lam yashkur apa? Apa ayatnya? Tentang ayat syukur yang biasa tuh familiar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi ya, jauh. Orang kalau sudah kafir azab jauh dari Allah dia. Ya. Bitamamiha, dengan kesempurnaannya. Yatimu kitab, ya, sempurnalah kitab Minhajul Abidin ilal jannati, ke surga. Wa nahnul an natatabba'u gitu. Wa nahnul an natatabba'u hadil iqabat, dan kita sekarang akan pelan-pelan, ya, melewati, ya, mengamati rintangan-rintangannya, bisyarhin mujizil lafzi, dengan penjelasan yang lafaznya ringkas tapi mustamirun ala nukatil maqsudah, mencakup kepada
cerita-cerita yang diinginkan atau pembahasan-pembahasan yang diinginkan min hadza mana? Min hadza sya'ni, dari perkara ini ya. Kullun minha, semuanya fi babin mufradin, dalam satu bab. Nah, jadi nanti nih pas tuh. Dari 7 itu semuanya sendiri-sendiri. Fi babin mufradin, dalam satu bab tersendiri, maksudnya gitu. Insyaallahu azza wa jalla. Wallahu subhanahu waliyut taufiq wat tasdid bimannihi. Ini lihat selalu Pak, ini nih. Kalau yang zauknya hidup ini selalu kayak gini nih. Bimannihi, sadar. Karena karunia Allah. Tuh. Kalau Nabi Sulaiman Pak, hadza min fadli rabbi. Nah, itu. Ya. Baik, kita tutup. Jadi kullun minha fi babin mufradin, semuanya dari 7 minha itu, dari 7 pembahasan ini, dari 7 aqabah-aqabah tadi itu ya, ada dalam satu bab tersendiri insyaallah azza wa jalla. Wallahu subhanahu waliyut taufiq, dan Allah subhanahu wa taala adalah waliyu, pemimpin ya, atau yang memberikan taufik wa tasdid, hidayah, bimannihi, bukan karena kecerdasan orang, tapi bimannihi, karena karunia Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pak, kita tutup baca apa? Apa? Bukan. Ini ungkapan kita ini lemah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, sampai hari ini ma abadnaka, kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, sampai hari ini kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Oke, satu. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Subhanak ma dzakarnaka haqqa dzikrika. Yang kedua, ngaku nih ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sampai hari ini saya belum bisa ingat kepadamu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Kalau di masjid, di ta'lim ingat sama Allah, di pasar lupa, di kantor lupa. Yang ketiga, yang terakhir, subhanak ma syakarnaka haqqa syukrika. Maha suci Engkau ya Allah, sampai hari ini kami mengaku kami belum bisa bersyukur kepadamu dengan sebenar-benarnya syukur. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah linata'allama 'ulumaddin thumma nansuraha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal 'ilmi warzuqna laddata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Allahumma rzuqna warzuqna awladana fahman nabiyyin wa fahman mursalin wa fahmal muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman syarifan wa ilman muniran bijudika wa karamika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.